saya berada. Salam jumpa kembali di dalam ibadah tengah minggu GBT Kristus Pengasih Raya Kutisari Indah dan Kertom Nanggal Surabaya. Tanpa kita sadari, kita merayakan bulan Natal yang penuh berkah. Kidung pujian terdengar di mana-mana mengagungkan nama Sang Penebus yang datang ke dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang berdosa. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita dengan penuh ucapan syukur, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali Tuhan untuk ibadah tengah minggu ini. Ini atas kemurahan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya urapan-Mu kepada seluruh pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada malam hari ini. Aku percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Layakkan kami Tuhan untuk beribadah pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat kami memuji, menyembah dan menyanyikan nama Engkau. Urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu bekerja Tuhan untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Semuanya kami serahkan, kami buka hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Ribuan malaikat surga bersorak-sorai menyambut datangnya Sang Juru Selamat. Pada malam hari ini kita surga pun bergema, siap memberkati saudara dan saya untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kita. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik dari Yesus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir kita surga bergema. Amin. Kita bersuka cita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga sekali lagi bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita sambut, kita surga bergema bagi Yesus Sang Raja. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Rajamu. Singer memuji Tuhan. Haleluya. Amin.
bersukacita di hadapan Tuhan. Ayo bersama-sama kita pujikan pujian ini. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik dari Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, kita bersorak, glory bagi Tuhan, haleluya, gloria, gloria buat Tuhan, haleluya. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar pujian bagi Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, tinggi-tinggi dalam surga, haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua menghadapan penebus. Muliakan Tuhan, musik akan memuji Tuhan, memuliakan Yesus Sang Raja. Amin. Amin. Musik memuji Tuhan. Kita bersama-sama dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua batina. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Tinggi-tinggi dalam surga, haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus.
Kita akan bersorak gloria buat Tuhan. Amin. Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria buat Tuhan semuanya. Amin. Gloria buat Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. In excelsis Deo. Amin. In excelsis Deo. In excelsis Deo buat Tuhan Yesus. Amin. In excelsis Deo. Haleluya. Glory bagi Yesus. Yesus jawaban dalam setiap persoalan hidup kita. Dan kelahiran Yesus adalah jawaban atas keselamatan kita. Amin. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawabanku. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Pembaptis juru selamatku. Oh haleluya. Harapanku. Dengan iman katakan Yesus jawaban dalam hidup. Jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Dari pembaptis juru selamatku.
bersamaku. Oh haleluya, harapanku. Nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, nyatakan iman kita kepada Tuhan. Amin. Pembaptis juru selamatku, Habib pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, Yesus engkau harapanku. Oh haleluya. Engkaulah jawaban doa-doa kami. Malam hari ini Tuhan, Engkau sudah layakkan kami untuk dapat memuji menyembah di rumah-Mu. Saatnya tiba Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang Kau urapi, sehingga firman yang Kau sampaikan benar-benar kami boleh tangkap dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, biar pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyediakan pikiran kita dan hati kita untuk memahami kebenaran Allah yang dapat menuntun perjalanan iman kita menuju tujuan iman itu sendiri. Di mana kita sudah beberapa Kamis ini mempelajari riwayat hidup orang-orang beriman. Melalui itu kita dapat pengetahuan rohani tentang biografi riwayat hidup bapak-bapak, tokoh-tokoh beriman dalam kitab suci. Di mana itu terisi banyak doktrin di dalamnya, ajaran-ajaran yang penting-penting. Dan melalui riwayat hidup itu bukan saja pengajaran firman Allah yang bersifat doktrinal, tetapi yang praktikal juga. Artinya yang dapat kita jadikan pegangan, pengalaman, bimbingan dalam perjalanan iman kita di dunia ini. Puji Tuhan. Kamis yang lalu kita baca Ibrani pasal 11 tentang Musa. Nabi Allah yang setia. Nabi Tuhan, di mana kita melihat proses yang terjadi dalam hidupnya. Dia memenuhi panggilan mulia dan suci dari Allah. Sehingga Musa rela meninggalkan semuanya. Kesenangan, kemuliaan, kebanggaan, kenyamanan di negeri Mesir. Sebab dia oleh kemurahan Tuhan diselamatkan dari pembunuhan bayi-bayi yang dilahirkan dari suku Ibrani ini, yang sekarang sering disebut Israel. Tapi kita melihat lebih jauh, saudara, malam hari ini. Ayo kita membaca kitab Keluaran pasal 2. Untuk memanfaatkan waktu, saya banyak mengisahkan. Tidak membacakan. Sebab kalau membacakan, urean-ureannya jadi terbatas. Tapi saudara dengarkan baik-baik, pasti benar. Keluaran pasal 2, mulai ayat 1, tapi tidak kita baca. Sebab Kamis yang lalu kan sudah saya bacakan kehidupan Musa itu di Ibrani pasal 11. Ya. Di pasal 2 ditulis Musa lahir dan diselamatkan. Mulai ayat 1 itu. Tapi mulai ayat 11, saudara lihat Musa membela bangsanya. Ceritanya dia mulai tergugah. Aku ini asalnya dari orang apa sih? Kok aku bisa jadi anak putri Firaun? Dicari tahu, wah ketahuan bahwa dia sesungguhnya anak dari Yohebed. Seorang wanita Israel yang melahirkan di zaman aturan Raja Firaun, bayi-bayi itu dibunuh. Karena ada sebuah pertimbangan, istilah sekarang pertimbangan politik. Ada ketakutan supaya bangsa yang beranak pinak menjadi banyak di Mesir, yaitu orang Israel ini, jangan sampai menguasai negeri Mesir. Nah, padahal melalui Yusuf di Mesir, Israel di Mesir berkembang biak menjadi bangsa yang besar, yang banyak. Justru Mesir keberkatan. Justru Mesir
terluputkan dari kelaparan yang begitu mengerikan. Karena Yusuf diberi hikmat dan urapan Allah untuk mengatur perekonomian Mesir yang berdampak mengatur perekonomian dunia saat itu, dunia zaman dulu. Dan menyelamatkan keluarganya dari kelaparan yang bisa membinasakan. Tapi bangsa Mesir dalam pimpinan Firaun, Firaun itu Fam, yang jahat hatinya. Saudara, lalu timbul sebuah pemikiran yang negatif. Wah, ini kalau dibiarkan bangsa ini nanti beranak pinak, kita akan terdesak, kita akan dikuasai negeri kita. Lalu mulai dari rasa cemburu, iri hati, kekhawatiran berlebihan, ketakutan yang berlebihan, iblis memanfaatkan. Singkatnya dibuat aturan supaya mencegah. Kalau sekarang di dunia ini, khususnya Indonesia, dibuat KB. Waktu itu enggak, dibunuh aja. Bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kalau perempuan enggak apa-apa. Bisa dimanfaatkan. Kalau laki ini bahaya, begitu ya. Bisa jadi tentara perang. Waktu itu. Nah, Musa diselamatkan. Pasal 2 ayat 1 tadi. Tapi ayat yang ke-11, Musa mulai sadar loh, aku ini sesungguhnya bukan orang Mesir. Nah, ketika dia melihat orang Mesir menyiksai orang Israel, Musa nggak terima. Rasa patriotismenya muncul. Nah, di sini Tuhan mau pakai Musa, tapi Musa belum mengerti caranya. Dia pakai kekuatan sendiri. Pakai caranya sendiri, yaitu dia menggalang sebuah rasa patriotisme. Patriotisme itu bukan salah. Itu cinta tanah air. Cinta kebangsaan. Tapi beda situasi itu. Musa pakai pengertiannya sendiri. Dia pukul orang Mesir sampai mati. Tapi ada yang tahu loh. Musa ini mukul orang Mesir, dilaporkan ke Firaun. Itu gampang ceritanya, saya persingkat. Firaun marah, Musa dikejar. Ini dia. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Dia tahu, wah Firaun yang marah ini pasti mati gua. Lebih baik gua lari ke Midian. Lalu Ibrani pasal 11, Musa rela bersama umat Israel di padang gurun daripada menikmati kesenangan di Mesir sebagai anak putri Firaun. Gitu ceritanya. Perhatikan jemaat Tuhan yang ibadah. Menarik ini. Dari sini kita tahu. Kalau saudara baca kitab Keluaran, kitab Bilangan, Ulangan, saudara akan ketemu ada 3 masa hidup. Riwayat hidupnya Musa. 40 tahun di Mesir, dididik sebagai anak putri Firaun. Dididik perang, dididik kesarjanaan, kemiliteran, bahkan bela diri, makanya dia bisa pukul terus mati orang Mesir. Dididik ilmu pengetahuan, macam-macam. Tapi Tuhan seringkali tidak harus memilih orang hebat untuk pekerjaannya yang hebat. Tuhan seringkali milih orang yang sudah keok sederhana, yang gagal. Musa ini gagal ini. Mau jadi patriot bangsanya gagal, malah menjadi DPO, daftar pencarian orang. Gagal total ini. Nah, saudara tahu, supaya Musa tidak sombong. Supaya Musa dapat mengerti rencana Tuhan. Jadi 40 tahun, ini tahap pertama hidupnya di Mesir.
40 tahun di Midian jadi penggembala domba. Sebelum menggembalakan domba-domba yang namanya manusia. Simon, kata Yesus Yohanes 21, kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Petrus nggak pernah, nama kecilnya itu Simon Petrus. Ya, Simon anak Yahya diganti Simon Petrus oleh Tuhan Yesus. Petrus itu nelayan, bukan penggembala domba. Tapi mengapa Yesus berkata gembalakan Simon domba-dombaku jika engkau mengasihi aku? Nah, Musa masih mempunyai kasih bawaan. Tahu kasih bawaan? Kasih yang cocok-cocokan, kasih yang karena. Bukan kasih ilahi. Nah, nanti Tuhan beri kasih ilahi. Makanya Musa setia sampai matinya. Saudara lihat, jadi Allah memakai kegagalan kita untuk satu rencana yang Musa waktu itu tidak pikir. Dia diasingkan, sepi, ikut di familinya begitu ya, di Midian 40 tahun juga. Lalu baru Musa berhasil mengeluarkan jutaan, ditafsir lebih kurang 2,5 sampai 3 juta mulai pria, wanita, anak-anak keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi ada 3 masa. Mengapa saya ungkapkan ini? Saudara lihat, angka 3 ini penting. Nah ini doktrinnya atau penggalian Alkitab yang saya mau paparkan. Angka 3. Alkitab banyak menjelaskan soal angka 3 atau 3 selalu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang Esa itu 3 pribadi. Mau apa? Nah ini masih sering diperdebatkan. Duh, gampangnya ini. Allah itu menyatakan dirinya. Dia yang maha, yang transenden, maha tak terjangkau, maha kuasa, maha mulia. Tahu-tahu menyatakan diri. Loh kan bersyukur. Ketimbang kalau Allah nggak menyatakan diri, manusia itu kata Roma 1, dia anggap pohon itu Allah. Matahari, bulan, bintang dianggap Allah. Dewa, dewi dianggap sesembahnya. Manusia itu mencari mana sih Allah? Gak bisa. Kalau manusia mencari Allah, intinya bahaya. Loh kok bahaya? Sebab manusia ini terbatas karena sudah jatuh dalam dosa. Sehingga iblis memotong di tengah jalan. Itu istilah saya. Lalu iblis membelokkan. Bukan ketemu Allah. Tapi ketemu sembah yang di luar Allah. Makanya di kitab Keluaran langsung Allah menjustis. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Karena dia tahu nanti manusia akan menyembah ilah-ilah. Nah, singkatnya soal ini. Daripada kita berdebat bingung Allah satu kok 3. Allahnya orang Kristen tidak 3. Esa 1. Pengertiannya 1 itu ada 3. Yes. Misal ini contoh, memang gak sempurna contoh. Saudara lihat di dunia ada 3 benda penting. Benda cair, benda padat, benda uap. Es batu itu menyangkut 3, 1 tapi 3. Ketika dia membeku jadi benda padat, es batu itu. Ketika dia mencair jadi benda cair. Ketika menguap, dinginnya menguap jadi benda uap. 1 tapi 3. Dia bisa mewujudkan dalam 3 dimensinya. Nah, daripada kita ragu dan sebagainya, terima saja. Ketimbang kalau kita nggak punya informasi, Allah diem saja. Loh kan gawat, malah kita nggak tahu apa-apa. Mana sih Allah itu bagaimana?
terus kita coba angan-angan sendiri. Loh kan tambah bahaya. Makanya Alkitab menunjukkan soal 3 ini. Itu untuk mempermudah kita. Allah itu Esa, kata Paulus dalam perjanjian barunya. Tapi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Clear sampai di sini. Sekali lagi, ketimbang Allah nggak mau nyatakan dirinya, karena diprotesi terus Allah diem, kita tambah goblok, kita tambah tersesat, tambah nggak kenal Allah sama sekali, tambah ngawur. Allah nyatakan diri begitu kok harusnya ya Allah, aku terima aja. Kan begitu. Oke. Yang ketiga lagi, saudara lihat dalam Alkitab ada 3 zaman. Zaman Bapa, dia yang merancang penebusan keselamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Ada zamannya dari Adam sampai Abraham. Zaman Allah Putra, Sang Putra, digambarkan anak tunggalnya Abraham. Itu zamannya Sang Putra. Dia yang melaksanakan korban karya penebusan. Makanya diibaratkan Ishak dikorbankan oleh Abraham. Itu zamannya Sang Putra sampai Yesus lahir. Ishak simbolis dari pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai anak domba Allah yang maha kudus. Jadi mulai Abraham mengorbankan anaknya di Bukit Moria sampai Bethlehem itu zaman Sang Putra. Dari Bethlehem Yesus melayani luar biasa, penuh mujizat, penuh kasih, penuh kedalaman pengajarannya. Yesus disalib rela, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Roh Kudus turun di loteng Yerusalem. Gereja berdiri di muka bumi. Jadi yang mendirikan gereja itu bukan manusia. Allah memakai manusia. Siapa yang dipakai? Murid-muridnya yang mayoritas orang biasa ini. Untuk memberitahu dunia. Ini loh karya Allah yang melebihi. Allah berkarya menciptakan alam semesta. Yaitu karya penebusan dosa manusia. Nah, setelah Roh Kudus turun di bumi, menggantikan posisi Sang Putra, dia Allah roh adanya. Itu zaman roh, sampai sekarang loh. Saudara dan saya nggak lihat loh Yesus. Zaman roh. Sampai kapan? Sejak gereja berdiri sampai gereja nanti berakhir. Di akhir zaman. Selalu 3. Pengangkatan orang percaya 3. Dimulai dengan Henok. Henok Elia. Loh, Tuhan Yesus kan diangkat Pak Gembala, enggak. Dia terangkat sendiri, beda. Kalau Elia diangkat hidup-hidup. Jadi ini ada pengajaran doktrin tentang pengangkatan orang percaya. 2, Elia. Henok tadi, yang kedua Elia. Yang ketiga siapa? Gereja. Di akhir zaman. Lu kok persis 3 fase semua. Saya pikir kebetulan. Saya bukan coba mengotak-atik angka. Tapi ini Alkitab memberitahu ini. Harus dijeli, harus diperhatikan. Ada sebuah kesan yang tersirat. Yang penuh kebenaran. Gak mungkin salah itu. Karena di Alkitab diajarkan. Henok diangkat hidup-hidup. Elia diangkat hidup. Diangkat loh. Bukan terangkat sendiri, diangkat. Nanti gereja Tuhan juga diangkat. Nah, Tuhan Yesus kan juga diangkat ke surga. Dia naik dengan kuasanya sendiri, beda. Nah, waktu gereja orang percaya diangkat di muka bumi di zaman Antikris. Pada tahap pertama Yesus datang, kedatangan yang kedua kali, tahap pertama. Pengangkatan ini juga Alkitab menunjukkan ada 3 tafsir.
Yang sampai sekarang menjadi pertimbangan sharing para hamba-hamba Allah. Satu, pandangannya begini. Semua orang Kristen masuk zaman antikris. Itu pandangan pertama. Jadi soal pengangkatan tidak ada yang diangkat. Semua harus masuk. Diambil salah satu ayat. Tak dapat tiada. Kita masuk kerajaan Allah dengan menanggung banyak aniaya. Nah, ini namanya sudut pandang. Sudut pandang yang lain soal pengangkatan orang percaya. Kita semua diangkat. Surat Tesalonika. Kata kita. Jadi nggak ada yang ditinggal. Sudut pandang yang kedua. Lukas 17, sudut pandang yang ketiga. Sebagian ditinggal, sebagian diangkat. Nah, di sini perlu hikmat. Yang mana ya yang lebih tepat? Gak usah bertengkar soal ini. Kalau Anda yakin, wah kita semua akan masuk antikris, ya sudah. Kalau Anda yakin tidak ada pengangkatan, semua masuk antikris, ya sudah. Kalau saudara sudut pandang, oh semua diangkat. Wes gak apa-apa ikut Tuhan, seenaknya, gak usah ngoyo-ngoyo, gak usah banyak-banyak perjuangan, toh semua karena anugerah nanti diangkat semua. Gak masuk zaman antikris. Atau saudara percaya sebagian ditinggal, sebagian diangkat. Kalau saudara tanya saya percaya yang ketiga, sebagian ditinggal, sebagian diangkat. Nanti saatnya tiba akan dibuktikan mana yang benar. Begitu ya. Jadi soal angka 3, saudara. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Loh, 3 lagi. Yusuf. Jadi kalau kita perhatikan, angka 3 ini angka penuh rahasia. 3 babak ini selalu ada. Di kitab Pengkhotbah, tali rangkap 3 ini soal hidup nikah dikaitkan. Suami, istri, yang di tengah Tuhan. Suami istri ada Tuhan yang mengikat. Wah itu kuat itu. Sampai nafas terakhir. Coba renungkan, ini kan praktikal. Tapi mengandung doktrin semua. Ajaran tentang perkawinan akhir zaman. Saudara lihat pekerjaan iblis ada 3. Iblis sendiri, nabi palsu, antikris. Kan hebat. Perempuan yang melambangkan Israel dalam satu sudut pandang. Yang satu sudut pandang itu Maria. Yang dimuliakan Allah, Bunda Maria. Sudut pandang itu gereja Tuhan. Sebab berdiri di atas rembulan. Berpakaian matahari. Bermakotakan 12 bintang. Loh, mesti 3 benda terang. Lihat. Di sini penuh makna yang tersirat yang mengandung doktrin-doktrin besar. Penebusan juga 3. Yang ditebus rohmu dulu. Kamu dihidupkan bersama Kristus. Dahulu kamu bukan umat perjanjian. Dulu kita orang berdosa dalam kuasa. Kuasa di udara. Yaitu maksudnya iblis. Rohmu dihidupkan, dibangkitkan bersama Kristus. Efesus pasal 2. Sejak itu namanya lahir baru. Nah, karena rohnya dihidupkan bersama kebangkitan Kristus, saudara punya posisi bukan lagi orang berdosa. Masih bisa berbuat dosa, berbuat salah bisa. Tapi posisi sudah berubah. Bukan karena kebaikan, tapi karena penebusan. Apa posisinya? Anak Allah. Keluarga Allah, sehingga Allah mengaruniakan roh, saudara bisa menyembah. Menyembah Tuhan ini enggak harus ribut. Enggak. Seringkali kita menyembah Tuhan dengan perasaan. Kalau musiknya enggak cocok, mangkal penyembahannya bisa. Itu banyak orang Kristen bisa begitu. Kok kalau musik penyembahan? Penyembahan yang betul enggak tergantung apa-apa. Enggak tergantung acara, enggak tergantung yang mimpin, enggak.
mungkin saja bisa berpengaruh. Yang mimpin WL, bisa musiknya, bisa. Karena manusia ini gampang dipengaruhi alam jiwanya. Tapi roh kita itu gak dipengaruhi karena itu. Di tengah keributan bisa menyembah. Di tengah keheningan bisa menyembah. Ada musik bisa menyembah, gak ada musik bisa menyembah. Kalau orang bilang, wah kalau gak ada musik saya gak bisa menyembah. Itu penyembahannya masih di alam jiwa. Belum di alam roh. Ini penting ngerti ini ya. Soal praise and worship. Makanya Paulus berkata, aku menyanyi dengan rohku. Aku menyanyi dengan akalku. Aku berdoa dengan akalku. Aku berdoa dengan rohku. Manusia ini tadi ada 3 tau. Manusia juga 3. Tubuh. Tadi penebusan. Yang ditebus roh dulu. Saya ulang di sini. Yang kedua yang ditebus, diproses, dikeluarkan dari kefanaan. Bukan rohnya saja. Jiwanya. Makanya seperti Musa di Midian. Dia di Mesir itu bicara tubuh. Dia di Midian kesepian, kegagalan, jiwanya sedih, frustasi, bingung. Itu alam jiwa. Dia di padang gurun bersama umat Allah. Laut merah dibelah. Dia melihat kemuliaan Allah di Gunung Sinai. 40 hari, 40 malam dia bicara dengan Allah sampai wajahnya bersinar. Itu bicara roh. Tubuh, jiwa, rohnya Musa digarap sama Allah. Nanti penebusan orang Kristen, rohnya ditebus dulu. Makanya bisa menyembah Tuhan, lahir baru. Jiwanya ditebus lewat apa? Gesekan-gesekan. Hal-hal yang kita tidak cocok, suruh ngalah, suruh nyocok, suruh taat, suruh tunduk. Suruh belajar rendah hati, suruh mengasihi, mengampuni, mendoakan, mintakan berkat musuh. Itu semua untuk menggarap jiwa kita yang belum sempurna. Sudah ditebus. Tapi penebusannya supaya kenyataannya sampai sempurna butuh waktu, proses. Baru terakhir tubuh kita ditebus. Langit bumi juga mengalami 3. 1, langit bumi di kitab Kejadian awal. Pada mula pertama Allah menjadikan langit dan bumi. 1 ayat saja. Itu kayak apa Pegala? Alkitab tidak mau komentar banyak. Di sini para ahli meneliti. Ada endapan lumpur bermiliar-miliar tahun ditemukan. Terus nyerang. Mana Alkitab itu umurnya bumi 6.000 katanya. Mulai Adam sampai nanti akhir zaman. Loh bacaan Kejadian 1 ayat 1. Coba dibaca cepat. Ini tahap pertama bumi ini. Ketika bumi belum ada, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang pertama. Silakan, ayo. Pada mula pertama, Kejadian pasal 1. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, jadi awal pertama. Ayat cuma 1 ini saudara. Ini sudah mencakup seluruh pengetahuan di muka bumi. Dan ayat ini menghantam faham-faham yang salah. Ateis. Kena di sini. Pada mulanya Allah. Loh, Allah itu ada. Menciptakan teori evolusi. Runtuh di sini. Diciptakan. Bukan proses ledakan akibat. Sebab akibat bukan diciptakan. Apa? Langit dan bumi. Kondisinya apa? Sempurna.
Pasti. Kenapa? Allah itu sempurna. Tapi ayat 2 kok mulai gelap gulita. Nah, iblis mulai merusak bumi. Jadi pertama itu. Yang kedua, langit bumi dirusak oleh iblis sebelum ada manusia. Buminya sama, cuma ditambahi Adam dan Hawa. Dibarui saja. Tuhan Allah rohnya dan firman-Nya melayang-layang di muka bumi yang penuh lautan air itu. Lalu Allah berfirman, gelap, jadilah terang. Disebut hari pertama. Tolong ngerti ini. Kalau saudara ngerti, saudara nggak usah sekolah Alkitab dulu. Waduh. Lewat khotbah-khotbah Kemis ini saudara bisa dapat banyak. Lalu Allah menciptakan 3 benda terang, matahari, bulan, bintang. Dengan berbagai variasinya. Ya. Ciptakan burung di udara, macam-macam. Ikan berjuta-juta jenis di laut. Binatang di darat. Lalu yang terakhir manusia. Belum berdosa. Buminya dibarui tok loh. Bukan dibuatkan baru, dibarui. Beda. Misalnya gedung ini dibarui. Plafonnya diganti, keramiknya diganti jadi granit. Itu dibarui. Gedungnya yang sejak awal. Buminya pertama. Bumi kedua dibarui. Ini dicipta, ini dibarui. Sampai kapan? Sampai kita berdiri sekarang ini. Tahun 2020 ini bumi yang dibarui. Fase kedua. Fase pertama Kejadian 1 ayat 1. Fase kedua mulai Kejadian ayat 3 sampai sekarang ini. Bahkan nanti di kerajaan 1000 tahun. Buminya yang lama dibarui lagi saja. Kapan tahap ketiga bumi? Wahyu. Fatsal terakhir. Allah menciptakan langit bumi yang baru, yang lama dibakar habis. Dengan suara yang dahsyat mengerikan. Itu yang disebut kiamat. Kalau ngerti ini gak mungkin keliru. Kalau gak ngerti tafsirannya macam-macam, bingung saudara. Ya. Nah itu nanti, jadi selalu 3 tahap ini penting. Penebusan 3 tahap, penebusan roh dulu, jiwa, terus terakhir tubuh dibangkitkan dari kuburan semua. Kenapa kok mesti 3? Karena Allah itu ada 3 pribadinya. Semua mengacu. Iblis, nabi-nabi palsu, antikris, ya 3 kelompok ini. Gak ada lagi. Apalagi yang soal 3. Banyak loh saudara. Di Alkitab tabernakel, halaman, ruangan suci, ruangan maha suci 3. Pintu gerbang, pintu kemah, pintu tirai 3. Kok nggak 4 sekali? Kenapa? Jadi angka 3 ini menunjukkan sebuah angka yang berkaitan dengan keilahian. Benda yang ada di peti perjanjian 3. 2 loh batu, tongkat Harun, bokor emas berisi mana. Kenapa batu-batu yang di seberang sungai Yarden yang dijadikan tugu kok gak dimasukkan buat kenangan? Itu semua punya arti. Kalau saya tafsirkan artinya, 3 ini menunjuk kepada pribadi Allah. Itu sebab Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ini yang utama. Kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan, memang kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Kalau dengan kekuatan sendiri, tidak bisa. Makanya Petrus ditanya 3. Petrus menyangkal juga 3 kali. Semua 3. Unik ya. Nah, di Alkitab banyak kisah-kisah tentang 3. Mari tadi di pengkhotbah sudah saya singgung bahwa pernikahan
tali rangkap 3, kok gak rangkap 7 sekali toh. Artinya suami, istri, Tuhan di tengah-tengahnya. Supaya awet. Pernikahan itu selalu banyak goncangan, selalu banyak masalah. Gak ada yang sempurna. Karena itu Tuhan perlu di tengah-tengah pernikahan. Lihat Yohanes 2, Yesus di tengah-tengah menjadi pusat perhatian. Bunda Maria berkata, Yesus, mereka kekurangan air anggur. Tolong. Kenapa Maria nggak minta yang lain? Sebab dia tahu anak yang dilahirkan ini anak Allah. Yesus bilang belum waktunya, hai ibu, tapi karena permintaan Maria. Ini memberi kesan, memberi pelajaran. Sebagai anak, taatilah orang tuamu. Wah, akhir zaman banyak anak memberontak sama orang tua. Orang tua yang sabar ya. Memang berat jadi orang tua. Saya setuju orang tua itu harus perhatikan anak-anak. Jangan cuma bisnis, jangan cuma ini itu, jangan cuma ya cari hiburan ini. Boleh. Tapi Anda dipanggil untuk kalau sudah menikah itu punya keluarga, punya anak, tanggungan. Tapi soal keselamatan besok masing-masing ya. Orang tua mendidik, memperjuangkan. Nah saya kurang sepakat. Kalau semua diblekno atau dilimpahkan pada tanggung jawab orang tua. Sebab tanggung jawab anak juga ada. Supaya bisa connect ya. Bisa fair, bisa kerjasama. Hai anak, hormati ayah ibumu. Jelas ini. Luar biasa saudara. Dalam keluarga ada 3 juga. Suami, istri, anak. Istri itu garis vertikal. Orang tua punya orang tua namanya kakek, nenek. Tapi tetap toh 3. Orang tua, suami istri, anak. Ini yang jadi fokus. Sehingga angka 3 itu yang saya tarik dari kehidupannya Musa. Ini punya makna. Musa di Mesir itu bicara tubuh. Itu sebab satu kali tubuh dikeluarkan. Artinya tubuh kita satu kali dibangkitkan. Keluar dari Mesir. Keluar dari dunia yang fana. Jiwa kita perlu diproses. Seperti Musa di Midian 40 tahun. Angka 40 tahun itu angka kematian kedagingan. Yesus doa puasa 40 hari. Musa di atas gunung 40. Kok enggak 30 hari ya? Kok enggak sekalian 70 hari? Semua itu menyiratkan, mengesankan nilai-nilai kebenaran ajaran Tuhan. Jadi jangan remehkan dengan perlambangan. Tafsiran-tafsiran yang model itu. Asal nafsirnya itu didukung, dikuatkan selaras dengan ajaran Alkitab. Kalau kita nafsir gini. Musa di Mesir 40 tahun. Saudara sebelum 40 tahun tidak usah percaya Yesus. Nanti setelah umur 40 tahun baru keluar dari Mesir. Baru terima Yesus. Sekarang mulai muda, remaja sampai umur senang-senang aja. Nah itu gak boleh. Karena bertentangan dengan seluruh ajaran yang lain. Saudara Musa di Midian 40 tahun. Ayo kita retreat 40 hari. Supaya kita diubahkan Tuhan. Harus 40 hari. Enggak harus. Ini namanya nafsir yang tidak ada dukungan yang kuat. Tapi kalau 40 hari jiwa kita, pikiran, perasaan, keinginan kita diproses untuk penyangkalan diri. Nah itu boleh.
Artinya angka 40 itu bukan 40 tahun kita diproses, enggak. Sampai mati kedagingan kita. Sebab 40 hari itu angka kematian loh gitu loh. Jadi ngaitkan itu tepat. Seperti orang kalau mengaitkan korden ya tepat. Kalau enggak kan enggak bisa. Gitu maksudnya secara kalau nafsir yang begini-begini. Baru 40 tahun di padang gurun. Musa membangun kerohaniannya sampai sempurna. Sampai dia wajahnya bercahaya. Sampai tubuhnya waktu mati. Tahu-tahu mau diambil iblis. Mikael bilang gak bisa. Gak bisa. Aku penguasa. Maut. Terus minta bantuan. Diperangi iblis, baru mayat Musa diserahkan, terus hilang. Gak ada di bumi. Sampai sekarang gak tahu. Memang dia mati di Gunung Nebo. Tapi mana mayat gak tahu. Matius 17, Markus 9. Elia dan Musa turun dari langit. Wah ini. Saudara lihat ya. Cinta juga ada 3. Satu eros. Eros itu birahi. Normal orang punya birahi ini normal. Tinggal mengendalikan bagaimana. Namanya kasih eros. Karena itu ada kisah atau penjelasan. Tarian erostik. Tarian yang bisa membangkitkan hawa nafsu. Membangkitkan keinginan seksual. Itu yang dijelaskan dalam kisahnya Yohanes Pembaptis sampai dipenggal kepalanya. Ketika Raja Herodes pada hari ulang tahunnya, ponaannya yang bernama Salome menari perut. Itu tarian eros yang sampai Herodes kagum. Kamu minta apa? Udah, lupa lautan, lupa daratan. Dia tanya ibunya, Mam, minta apa? Istrinya. Herodes ngomong, kamu minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Kenapa? Ada ceritanya baca di Alkitab. Suka baca Alkitab enggak? Dia, Tuan Herodes, aku enggak minta gelang keroncong emas, aku enggak minta rumah yang bagus kayak istana aku. Aku minta kepalanya Yohanes. Hah? Kaget Herodes, tapi karena dia di depan para pejabatnya sudah ngomong, raja gengsi narik perkataan. Penggal kepalanya Yohanes, penggal. Jadi cinta itu ada 1, eros. 2, pilea. Storge ini jadi 1. Cinta natur bawaan. Ayah mengasihi anaknya, ibu mengasihi anak, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Semua itu cinta manusiawi. Namanya pilea, cinta persaudaraan. Cinta eros, cinta pilea ini gak punya daya tahan yang hebat. Tidak bisa. Karena itu bawaan ketika manusia lahir. Ayo kalau saudara ditanya, dari mana datangnya cinta? Bu, Pak Erwin aja. Dari mana datangnya cinta? Oh enggak. Itu kan kata sebagian orang. Memang itu ada benarnya. Ada orang jatuh cinta karena dengar suara. Penyanyinya jelek, tapi suara emasnya hebat. Cinta dia. Begitu. Ada orang jatuh cinta sama orang kaya. Dia nggak melihat hartanya, tapi dia cuma mendengar. Dia konglomerat, dia punya ini. Nah, itu namanya cinta hartanya. Artinya cinta itu datang dari mana? Kasih itu. Ini gak tahu. Itu pemberian Allah kok. Jadi Allah memberi cinta eros birahi supaya punya keturunan. Allah memberi cinta persaudaraan pilea dan storge
dengan berbagai macam kaitannya. Tapi yang ketiga, Allah memberi cinta ilahi, namanya agapoa atau agape bahasa Yunaninya. Cinta ilahi, cinta yang gak pernah sakit hati. Cinta yang gak pernah perhitungan. Cinta yang gak cemburu. Cinta yang gak sakit hati. Wah, ini gak mungkin. Ini hanya dimiliki sejak kita lahir baru. Juga ada 3 cinta ilahi ini. Sejak lahir baru, Rum 5 ayat 5, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di hatimu. Nah, itu pertama kali. Kedua, saat pernikahan. Yesus buat air jadi anggur di pesta kawin. Sampai yang buat pesta, hadirin itu memuji. Yang buat pesta, Tuhan, kamu ini buat pesta luar biasa. Biasanya orang memberi air anggur yang enak dulu. Terus terakhir, sisa-sisa yang gak enak, gak masalah. Orang sudah mau pulang. Tapi Tuhan ini air anggur pertama sampai terakhir, malah yang terakhir tambah enak. Gak ada yang tahu Bapak itu mujizatnya Yesus. Air diubah jadi anggur. Dan begitu. Jadi cinta ilahi ini cinta yang luar biasa. Itu dicurahkan saat lahir baru, saat pernikahan. Sebab kan mau menjalani nikah itu. Kalau tidak ada kasih ilahi, waduh. Gampang, dikit-dikit pisah, dikit-dikit pisah. Yang ketiga, cinta ilahi diberikan setiap hari. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Nah, ini hubungan tiap hari, kasih Allah dicurahkan lagi. Atau disegarkan, apapun istilah. Selalu melalui 3 fase ini. Paham saudaraku? Kita diselamatkan dari akibat dosa. Kesalahan-kesalahan yang lampau dari dosa asal nenek moyang, dosa kita sendiri harusnya dihukum. Kita diselamatkan, dibebaskan. Kita dibebaskan dari cengkeraman dosa. Ini belum nyata 100%. Tapi ini yang sudah di-planning oleh Allah. Dibebaskan dari kuasanya dosa. Bahkan nanti di kerajaan 1000 tahun. Ya, itu kita dibebaskan dari kehadiran dosa. Selama 1000 tahun tidak ada yang bisa berbuat dosa lagi. Itu namanya Firdaus yang hilang dikembalikan di bumi. Dahsyat enggak? Jadi kalau saya mengungkap akar 31 waktu saya merenung dalam doa dan merenungi ayat-ayat di kisah-kisah di Alkitab. Tuhan ingat, iya ya. Selalu kok 3. Kesimpulan saya, angka 3 itu mengingatkan betapa Allah mengasihi. Allah siapa? Allah yang esa dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nyanyian rohani berkata, Bapa surgawi, ajarku mengenal, ajarku mengerti betapa kasih-Mu, betapa dalam cinta-Mu kepadaku. Ajar aku bersyukur loh. Ini doktrin dan praktikal. Kasihnya Bapa. Kasih Yesus lebih dari semuanya, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langitan. Efesus pasal 3. Kasih Sang Putra. Roh Kudus, buah roh yang pertama kasih. Loh, 3 terus 3 oknum yang memberi saudaraku cinta kasih seperti itu. Akhir zaman juga kesempatannya. Lihat, ada 3 saudara. Manusia hidup pertama di perut ibu. Pasti gak ada orang tahu-tahu lahir dari tanah muncul.
atau dari binatang. Enggak, semua dari perut ibu. 9 bulan 10 hari. Ini yang wajar, yang normal. Dunia manusia pertama perut ibu. Yang kedua di bumi ini. Sampai umur kapan itu? Yang ketiga di akhirat dunia akan datang. Selalu 3. Panggilan Tuhan selalu 3. Panggilan untuk percaya, bertobat dan percaya. Kedua, panggilan untuk melayani. Ku melayani Yesus. Nah, gitu. Yang ketiga, panggilan untuk pulang ke surga. Selalu 3 fase. Ini kalau dirinci, setahun udah habis saudara. Sebab yang saya sampaikan ini semua doktrin-doktrin besar itu. Misalnya pengangkatan, bayangkan. Misalnya tubuh jiwa roh, bayangkan itu. Misalnya Bapak Putra Roh Kudus, bayangkan 3 jam. Aduh, khotbah setahun untuk semua yang berkaitan dengan 3 tahap angka 3 ini. Setahun sungguh udah habis di khotbah. Bahkan saya pikir 5 tahun pun udah habis kalau setiap minggu cuma sekali khotbah. Nah, cukup ya. Jadi hidupnya Musa itu bukan kebetulan. Kok melewati 3 tahap? Mengingatkan secara pendalaman Alkitab. Kehidupan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai manusia pada umum. Juga akan melalui 3 tahap. Dunia perut, dunia yang kita injak dengan oksigen kita hirup. Sampai dunia di seberang kubur. Di sana penuh makna. Orang yang dipanggil untuk percaya, bertobat. Betapa untung dia. Orang yang dipanggil melayani Tuhan, betapa mulia dan bahagia. Sebab pahalanya nggak bisa dicuri, nggak bisa dimakan rayap, karaten, nggak bisa lenyap. Karena tanah longsor, banjir, gempa bumi, gak bisa abadi di surga. Paham ya? Nah, jadi saudaraku, itu kisahnya riwayat hidup Musa. Saya renungkan kok dia hidup di 3 tahap. Di Mesir 40 tahun, di Midian 40 tahun, di padang gurun 40 tahun. Marilah pengertian 3 tahap, 3 fase ini mendorong saudara dan saya merenungi. Yang terakhir sekarang. Hidupnya Musa melambangkan Kristus. Coba saya buktikan. 1. Musa kecilnya sejak lahir sudah diancam mau dibunuh. Untung diselamatkan oleh ibunya. Yesus dari lahir sudah mau dibunuh sama Herodes. Nah, persamaannya jelas. Musa dipanggil, ditetapkan sebagai penyelamat Israel yang diperbudak di Mesir. Yesus ditetapkan sebagai juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa, iblis, dan neraka. Juru selamat. Musa mengalami penderitaan. Yesus mengalami penderitaan. Musa rela tidak mau disebut anak putri Firaun. Itu apa ya? Kondisinya yang harusnya dia pertahankan dong. Jadi anak putri Firaun begitu enak, begitu aman, begitu bergengsi, begitu nyaman. Filipi 2, sekalipun dia yaitu Yesus Kristus setara dengan Allah. Malaikat-malaikat menyembah dia. Makanya waktu Yesus lahir kan malaikat memuji. Sebab Yesus di kitab Wahyu ketika Rasul Yohanes menyembah malaikat yang memberikan rahasia akhir zaman. Malaikat bilang, jangan sembah aku. Aku ini sama, pelayan, cuma aku malaikat, kamu orang percaya.
Sembahlah Yesus. Karena nanti kan ketemu ayat itu. Nah, harusnya Yesus mempertahankan kenyamanannya, kemuliaannya di sorga sebagai sang putra. Sebagai pencipta dan penopang segala ciptaan. Tapi dia rela itu. Itu sebab Ibrani 11 Kamis yang Musa rela. Tidak mau disebut anak putri Firaun. Dia tinggalkan, dia pergi padang gurun lambang dunia juga. Yesus tinggalkan kemuliaan surga, dia datang ke dunia lahir di kandang yang kotor, hina. Coba ini persamaannya. Musa mati tahu-tahu Tuhan bawa tubuhnya sampai di kerajaan surganya. Yesus mati bangkit. Musa melewati kematian, Yesus ya, tapi dia menang karena iblis mau mempertahankan supaya Musa tetap di alam maut. Tidak bisa. Tubuhnya pun dia bawa. Yesus tubuhnya untuk dipertahankan sampai kuburnya dicor, disegel dengan meterai Pilatus. Jebol semua. Nah begitu. Artinya jemaat, Musa melambangkan Yesus Juru Selamat. Artinya begini. Yesus ini memang benar satu-satunya penyelamat yang sudah dinubuatkan ribuan tahun. Mulai dari Adam. Adam buang pakaian. Artinya jangan kalau kamu mau selamat. Mau diampuni dosamu dengan cara-cara manusiamu ini nggak bisa. Aku buatkan kulit binatang. Berarti binatangnya dikorbankan darah. Makanya Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Siapa bilang Yesus tidak mati? Cuma digantikan. Loh, kalau sampai begitu. Dia sendiri Yesus ngomong anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Disiksa sampai mati. Sebab kalau enggak mati, maut enggak bisa dikalahkan. Dia harus bayar upah dosa, yaitu kematian. Dia tumpahkan darahnya itu. Jelas di punggungnya disiksa. Kalau kita ingat film Via Dolorosanya. Dipaku kepalanya, diberi mahkota duri. Darah mengalir. Kakak saya gambar itu bagus, saudara. Saya taruh di kantor saya. Kakak saya itu minta gambar. Sangat pintar. Dulu bisnisnya kalau dia gambar satu kepala itu. Bisa 5 sampai 10 juta. Kalau satu keluarga ada 8 kalikan aja. Waktu saya lihat lukisannya, bagus sekali. Tidak sekolah. Itu namanya betul-betul bakat. Bakat itu juga pemberian Allah. Tapi karunia lebih dari bakat. Ketika saudara diberi karunia, tadinya tidak punya bakat, bisa main musik. Nah, itu karunia. Jadi Musa ini simbol dari Kristus yang dinubuatkan. Ciri-ciri hidupnya persis seperti Kristus. Nah, dinubuatkan ini artinya sang penyelamat itu diramalkan, dinubuatkan, diberitahu akan datang. Yesaya berkata, akan lahir seorang anak laki-laki dibendung dengan kain lampin, dibaringkan dalam palungan. Ciri-cirinya jelas semua. Kok persis Natal begitu? Kenapa kok gak bleset? Artinya Yesus ini memang penebus dari Allah. Allah sendiri yang jadi penebus. Sehingga kalau manusia menolak Yesus, saya mau tanya, apa yang lebih nubuat, apa ribuan tahun yang melebihi seperti Yesus? Gak ada, saudara. Ini sudah diramalkan ribuan tahun. Makanya coba dibaca. Ibrani, sabar dulu ya, pasal 1.
Ayat 1 sampai 3 ini penjelasan yang final di sini. Jadi kalau Musa itu melambangkan sang juru selamat seperti Musa menyelamatkan umatnya dari Mesir, Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, dari iblis, dari maut, dari neraka, begitu. Coba dibaca. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Perhatikan ya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara. Berulang kali dalam berbagai cara Berbicara kepada nenek moyang kita. Nah, artinya mewakili manusia, nenek moyang. Jadi Allah zaman dulu berbicara melalui nabi-nabi, melalui nenek moyang. Dengan cara berbagai mimpi, penglihatan, didatangi malaikat. Macam-macam. Sudah? Terus. Dengan perantara nabi-nabi. Loh, jelas toh? Ayat 2. Ayat 2. Maka pada zaman Zaman akhir dimulai mana? Kalau saudara ngerti peta zaman, dimulai kelahiran Yesus. Itu disebut tahun Masehi. Hebat. Nggak ngawur ini. Terus? Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anak. Nah. Allah berbicara kepada manusia tentang keselamatan yang kekal. Pengampunan dosa yang serius. Kepastian masuk surga. Nggak ada cara lain. Allah sendiri berbicara melalui anaknya. Ini istilah. Artinya Allah inkarnasi ke bumi, kata Yohanes 1 ayat 14. Pada mula ayat 1-nya Yohanes 1 ayat 1, pada mula adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Lalu firman itu jadi manusia. Nah, Ibrani berkata, surat Ibrani, Rasul Paulus yang dapat ilham, pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada manusia. Kalau saya jabarkan, dengan perantaraan Nabil, anaknya final. Terus? Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Loh, ini nanti puncaknya Yesus menerima semua ketetapan Bapaknya. Dia akan jadi raja segala raja, the king of king, hakim segala hakim, tuan segala tuan. Terus? Oleh dia, Allah telah menjadikan anak Yesus. Pencipta ini. Nanti dia ciptakan lagi langit bumi yang baru yang saya singgung. Terus ayat 3 terakhir. Ya. Ketiga, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, siapa Yesus? Allah sendiri. Ya. Dan gambar wujud Allah. Nah, Allah nggak kelihatan. Kalau orang melihat Yesus, makanya waktu Yesus di bumi, Filipus berkata, Guru, kami tidak kenal Bapak. Tunjukkan Bapak kepada kami. Yesus, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapak. Luar biasa. Terus? Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Wah, kalau kita percaya firman-Nya ini loh, menopang semua, menopang hari tua, menopang jalan hidup, pegang firman Allah terus. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Terus dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, tempat yang tinggi. dia memerintah semua. Makanya waktu mau naik ke surga, Yesus bilang, segala kuasa di sorga dan di bumi, sampai di bawah bumi, ada dalam tanganku. Kenapa ya orang Kristen masih khawatir? Nah, kembali. Jiwa kita sedang ditebus, diproses artinya. Yang bikin khawatir kan jiwa kita. Pikiran kita, perasaan kita, memakai fisik kita ini, keinginan kita. Nah, satu kali ya kita akan dilepaskan dari semua itu. Jadi kesimpulannya di poin kedua, karena Yesus itu sudah dinubuatkan ribuan tahun, dia satu-satunya penyelamat. Tidak ada yang lain. Ibrani itu pasal 1. Maka kesimpulannya, iblis berusaha membutakan manusia. 2 Korintus 4.
dari cahaya Injil yang penuh kebenaran ini. Iblis berusaha menghalang-halangi manusia. Jangan kenal Yesus. Saudara bisa lihat banyak kesaksian-kesaksian. Kesimpulannya, orang yang mau percaya Yesus, terima Yesus, itu orang yang terbuka mata rohaninya. Kalau tidak terbuka mata rohaninya, selalu tertutup. Ayo ayat satu lagi supaya lengkap. 2 Korintus pasal 3. Ayat 2 Korintus pasal 3 ayat 15 mulai. Silakan, ayo penutup terus kita doa. Bahkan sampai pada hari ini. Nah, sampai zaman kita ini loh. Perhatikan ya. Setiap kali mereka membaca kitab Musa. Nah, saya menafsir. Ini mewakili setiap manusia yang beragama. Sebab Taurat, kitab Musa itu mewakili agama. Ini pandangan saya. Saya tidak menghina kepercayaan apapun, tapi tafsiran saya ini mewakili. Terus? Ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah, tidak bisa ngerti. Terus? 16. Tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan. Yang dimaksud Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Ya? Maka selubung itu diambil daripada. Nah, begitu seseorang lahir baru, bertobat, percaya, terima Yesus, kebutaan rohaninya hilang. Belum sempurna. Lalu dia mulai mengenal jalan selamat, kebenaran ilahi. Nah ini yang kadang-kadang dianggap sombong, dianggap kok merasa benar sendiri. Saya sendiri enggak. Bukan karena orang Kristen itu ingin sok. Buat apa sih? Sok-sokan ini buat apa? Tapi kalau ini benar, jangan menghina, jangan memaksa, apalagi mengancam. Tapi boleh toh beritakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini loh kabar baik. Itu Natal. Malaikat itu memberitakan. Dia enggak marah-marah. Dia enggak ngancam. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita. Soal mau terima. Soal menolak. Nanti. Kalau menolak, mata rohaninya nggak ada yang bisa terbuka itu. Jadi istilahnya jadi fanatik buta. Makanya Yesus ngajar. Orang buta ngajarkan nuntun orang buta. Dua-dua masuk jurang atau masuk kubangan. Kalau nggak dibuka, mata rohani nggak bisa. Makanya Daud berkata Mazmur 19 ayat 18. Selikkanlah mataku ya Allah. Supaya aku melihat berkat-Mu. Supaya aku melihat kemuliaan cahaya surgawi. Tidak bacaan. Supaya aku melihat keajaiban Taurat-Mu, firman-Mu. Artinya di balik itu ada rahasia yang dibuka. Sehingga oh ini Yesus Mesias. Nanti akhir zaman Israel akan terbuka. Oh ternyata Mesias yang kita nanti ya Yesus Kristus Tuhan ini. Wah ini sudah wis makin dekat kedatangan Tuhan itu. Ya. Jadi ada selubung loh. Kalau mau berbalik kepada Tuhan, mau percaya Injil, maka selubung itu diambil daripadanya. Jelas toh? Ini artinya. Kenapa Musa menggambarkan sebagai penyelamat. Itulah gambaran tentang lahirnya seorang juru selamat. Sehingga kesimpulannya, jangan ragu untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Kalau Anda menolak, gak apa-apa. Tapi Anda yang rugi. Mata hatimu tertutup terus sampai engkau mati.
Begitu engkau terima Sang Juru Selamat, diangkat selubung itu. Oh indah, makin indah mengerti rencana Allah. Makin kita mengerti rencana Allah. Dunia ini seperti nggak ada artinya, saudara. Betul? Kalau saudara dapat hadiah rumah 3 susun, mobil Alphard 2, saudara diberi lagi cincin berlian sepasang yang ditotal nilainya 2 miliar. Tapi ketika saudara terbuka tanahmu yang tadi kamu miliki itu mau ditukari Alphard, ditukari rumah, ditukari cincin. Ternyata tanahmu itu tambang emas. Apalagi tambang uranium. Saudara gak akan mau. Kalau saudara ngerti. Sebab di dalam tanah milik Anda, ini contoh saja. Itu ada rahasia tambang yang kekayaannya gak bisa dinilai. Begitulah iman Kristen itu. Karena itu Ibrani pasal 10. Janganlah kamu kehilangan percaya dan harapanmu. 10 ayat 35, 36. Amin. Mari kita berdiri. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang terus mengajari kami tentang rahasia-rahasia kedalaman kasih-Mu, rencana-Mu. Oh Tuhan, tak ada di dunia ini yang melebihi berita Injil, pengajaran firman yang membawa kami untuk terus menuju rencana kemuliaan-Mu, kesempurnaan-Mu. Sekalipun banyak tantangan, rintangan dari diri sendiri, dari situasi kehidupan, dari iblis dan sebagainya. Kuatkan jemaat-Mu, tambahkan setia kami. Bimbinglah kami ya Tuhan. Berkati yang sudah ibadah tengah minggu dengan pengajaran firman-Mu ini. Berkati yang sudah melayani. Kami mengucap syukur. Sidang ibadah tengah minggu. Berkat Tuhan atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Silakan persembahan diberikan.